Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen menurut etika bisnis. Nama anggota: 1. Anastasia Ayu Bahtiar, 2. Nadira Amandanisa, 3. Teresa Dia Ayuningrum, 4. Budia Rahmawati. Yang pertama, pengertian. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Butir 1 dan 2. Yang pertama, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan untuk konsumen. Yang kedua, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam Pasal 3 UU PK 8 tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Hak konsumen. A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. B. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atau barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban konsumen. A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B. Beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Berbicara tentang lembaga perlindungan konsumen, di Indonesia banyak terdapat lembaga-lembaga yang bergerak. Namun, dalam susunan formalnya, lembaga-lembaga tersebut berada di bawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, BPKN, atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Tugas BPKN. 1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. 2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. 3. Melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. 4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen. 5. Memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. 6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha. 7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Studi kasus. Permasalahan PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif Propoxur dan
diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian dalam hal ini Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Praboxur tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 21A atau jenis semprot dan HIT 10 liter atau cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan. Setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Penyelesaian masalah. Masalah yang dilakukan PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah, pihak pusat produsen atau PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan menjualnya di seluruh Indonesia. Solusi pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur yaitu prinsip kejujuran di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan juga tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya. Di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.